Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi dan kali ini saya ditemani oleh Bang Ilyas Ramadan ya, Bang Ilyas Ya, ya. Namanya di situ Bang Ilyas Ramadan. Salam kenal Bang, saya Adi dari Lampung Metro Bang. Baru pertama ya, kali. Abang dari mana? saya dari Purwakarta Bang, Jawa Barat. Purwakarta, Jawa Barat ya. Salam kenal. Iya, saya kenal Bang. Oke. Kita ketemu ini apa namanya, kebetulan we have the same server ya. Kita dalam satu server yang sama, yaitu pernah mengalami anxiety ya. Jadi, iya Uh, benar. uh, Memang penderita anxiety itu kadang-kadang lucu ya. Kadang-kadang ya apa namanya, susah dijelaskan. Ya, memang susah Iya Bang, dijelaskan. benar. Kalau jelasin sama orang yang belum pernah kena anxiety itu dia nggak bakal paham. Dan kadang-kadang malah apa, kita sendiri yang baper ada. Kadang-kadang kita sendiri yang apa namanya, jengkel gitu loh. Ngapa sih kok nggak Iya benar. mau, Bang. apa nggak mau, ngapa sih nggak, kamu orang itu nggak bisa paham sama saya gitu, nggak, kamu orang tuh nggak ngerasain apa yang saya rasain gitu sih biasanya. Kalau saya dulu sih gitu ya, memang susah dijelaskan. Oke. Bang Ilyas, kalau boleh tahu nih, cerita Bang Ilyas dulu kok bisa kena anxiety, ya itu kayak mana sih Bang? Abang ini sakitnya itu apa, sakit emah atau ada bawaan penyakit lain atau cuman anxiety aja atau gimana Bang? Apa emah Lambung atau apa? Bang. Oh, lambung juga ya awalnya. Iya, awalnya lambung. Lambungnya itu sebabnya dari asam lambung ataupun GERD. Kalau GERD itu kan beda ya Bang. Penyakit lambung itu kan banyak tuh. Kadang dia Heeh. lambung itu karena dia ngedea luka atau gastritis atau lain sebagainya, itulah kalau lihat YouTuber itu Bang Heeh. Erik ataupun yang udah apa pengalaman itu ya. Dia orang itu Iya, kan sakitnya dibagi-bagi tuh. Kalau cuman GERD itu kan berarti cuman asam lambung aja, asam lambung yang berlebih itu kan biasanya. iya benar. Kalau abang itu sakit lambungnya sakit apa ya bang? Itu asam lambung ada GERD-nya juga. Oh gitu. Iya. Memang dulu udah pernah didiagnosa sama dokter gitu atau gimana? Iya, kata dokter sih pertama di diagnosa tuh saya di rumah sakit kan. Mm-mm. Iya, katanya ini asam lambungnya naik katanya gitu. Oh gitu. Heeh. Iya. Ya pertama kena tuh saya lagi jaga bang, lagi jaga di bakso kan. Saya kan kerja di bakso. Iya Iya. iya. Heeh. Itu saya belum makan. Mm-mm. Itu kosong banget tuh perut tuh udah berapa jam tuh dari pagi sampai siang kan. Mm-mm. Nah tiba-tiba keleyengan, Mm-mm. keleyengan terus sesek bang, sesek napas tuh. Mm-mm. Wah pikiran pikiran saya udah, wah kayaknya saya Mau nih mau mati itu ya? mati sekarang. Iya 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 bang. Tapi setelah saya dibawa ke klinik Heeh. itu udah reda bang, tiba-tiba reda sendiri. Iya. Lucu Kata ya. saya tuh saya Heeh. ditipu nih kan. Iya terus. Tapi kalau keleyengannya tuh saya tiap hari bang selama 8 bulan tuh nyampe sekarang nih masih ada Keliengan. terus. Iya. Heeh. Cuman saya pernah disaranin katanya harus Heeh. ke psikolog gitu kan. Ya psikiater. Ya saya nggak mau katanya. Malah saya bilang ke keluarga kan, kata keluarga, emang kamu gila? Lucu banget sih. Iya 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 iya, makanya benar-benar bang. ya. Iya iya. Iya terus. Eh, Tapi sekarang saya kan kalau kumat tuh, alhamdulillah Hmm. sekarang udah tahu kalau kumat tuh paling saya habis makan apa tuh yang salah gitu Nah, kan. Sekarang udah paham lah ya walaupun sekarang tuh banyaknya saya tinggal keleyengannya aja mual dikit doang itu Pak. Paling kalau mual itu keringat dingin pasti salah makan nih saya nih kayak gitu. Jadi harus sadar sendiri lah sekarang. Kalau 2 hari tuh 2 hari lalu saya udah waduh kumat terus bang udah kayak mau pingsan nyungsep. Nyungsep di kamar aja gitu ya atau Iya diem aja saya di kamar nggak keluar aduh. terus apalagi ya mau tanyain.
Kalau sekarang udah nggak konsumsi obat dari dokter ya, berarti udah apa bebas obat dari dokter ya? Apa namanya? Udah Udah nggak ya? dari pertama kena tuh saya paling ke dokter tuh nggak dihitung dari 8 bulan, mungkin saya ke dokter ada 20 kali Bang. Gila 20 kali. Habis uang banyak berarti. Tapi kalau pakai BPJS Iya. nggak apa-apa. Ya orang BPJS tuh saya bikin baru bulan-bulan sekarang nih. Oh gitu. BPJS malah ketinggalan ya. Ya, tapi sekarang saya kalau kalau kumat panik udah nggak berusaha buat ke IGD Bang, udah Iya nggak iya, mau lah. benar 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 iya. Bisa tenang nanganin sendiri gitu. Sebenarnya kalau saya sendiri itu nggak jauh-jauh beda sih sama Mas Rik tadi. Oke. Kalau sebabnya dulu apa sih Bang sebabnya bisa kena kayak gini itu apa? Saya tuh kacau Bang, dari SMP tuh saya nggak pernah yang namanya tidur tepat waktu tuh. Saya tidur tuh jam 4 subuh, jam 3 subuh. Hmm. Itu nyampe saya umur 23 Bang. Nah, pas saya kena itu, terus makan juga nih. Makan tuh saya dulu pas waktu sehat nyampe 6 kali, 5 kali Bang. Nah, makannya juga nggak teratur itu saya. Ya orang makan sejam, kok tiba-tiba belum 2 jam udah lapar lagi kata saya gitu. Iya, nah di situ saya, wah aneh nih. Tapi saya nggak cek ke dokter nggak apa. Lah ya itu kenanya pas lagi kerja di ya itu mah spontan Bang, langsung datang dia langsung but sesak napas kelayangan. Saya udah wah mati saya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih diberi hidup juga. Nggak jadi mati ya. Ya nggak jadi. Belum aja, tapi nanti entah Iya, saatnya saya duluan atau abang duluan pasti kita mati. iya belum waktunya Belum nih. waktunya. Masih muda, masih berapa tahun sekarang kalau boleh tahu? Sekarang 25 Bang. 25, belum nikah ya? Belum. Waduh, belum nikah lagi. Tapi udah punya anu ya, udah punya calon ya. Calon udah Bang. Alhamdulillah kalau itu udah punya. Dia setia kan ya? Udah Setia paham, banget Bang. ngerti artinya ngerti kondisi Ngerti kan? dia, iya. Ya Dia udah alhamdulillah. dia nggak mau juga ngajak berantem saya karena udah tahu udah Iya 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 ngalah iya. terus. Ngalah terus iya. Ya alhamdulillah lah kalau kayak gitu. Oke. Sementara ini obat-obat dulu pernah berobat atau di mana aja pernah berobat selain ke dokter itu, selain minum apa namanya Lanso sama apa itulah, itu pernah nyoba-nyoba yang lain nggak? Saya pernah Bang, pertama itu saya nyoba herbal madu tuh. Oh madu. Madu Presma, Getma tuh sama Fastmax. iya madu hijau tuh. Mm. Itu nggak mempan Bang. Cuma saya Iya nggak iya iya. mempan. Ya benar-benar. Iya. Oke terus. Nah, saya berobat lagi nih ke dokter kan. Heeh. Katanya ada yang bilang sama saya makan rebusan doang katanya. Kalau saya makan rebusan doang, saya dapat vitaminnya dari mana? Benar Malah benar benar. lemes terus, Bang. Benar 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 benar. Iya. Heeh. Jadi sekarang mah saya makan apa aja nih saya sikat. Nanti kalau habis makan itu saya kambuh, udah jangan dimakan lagi gitu, Iya Bang. benar 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 ya. Itu udah sebenarnya udah pas ya, langkah-langkahnya juga sudah pas. Cuman butuh waktu aja yang jelas, Masian. Abangnya masih butuh waktu untuk Iya, bener. normal, totally normal itu memang butuh waktu. Memang kalau apa anehnya apa namanya ya psikiater ini, kalau kata saya psikiater itu ya, saya kan kebetulan di tempat kerjaan saya itu ada apa namanya HRD-nya bagian nanganin orang-orang sebelum masuk kerja itu dia kan dites dulu Bang kalau di sini Bang, tes Oh, psikologinya. Jadi saya kebetulan saya bisa konsultasi free consultation gitu loh sama dia. Jadi saya kalau sebenarnya penyakit GERD ini gimana kok kadang-kadang saya gini. Jadi kan saya cerita dulu sama dia. Kamu tuh kena GERD itu awalnya kenapa? Saya ceritain. Saya sering kerja gitu, terus kerja kadang lembur gitu kan. Karena lembur kelewat waktu, terus sore itu nggak makan gitu. Makan saya telat gitu. Jadi dulu sering saya nantilah gitu. Terus ngopi saya kenceng tuh. Saya juga ngopi gitu kan. iya. Terus habis itu coba deh kamu sekarang apa namanya turn to be a normal person katanya. Coba kamu berubah jadi orang biasa aja gitu, nggak usah jadi orang apa namanya, nggak usah
melakukan sesuatu itu over dari kekuatan dan kemampuan dan waktu yang sudah ditetapkan sebagai manusia biasanya gitu katanya. Iya benar. Saya bilang gitu, apa gitu? Iya, coba waktunya kerja, waktunya pulang gitu kan. Itu nggak bisa dipungkiri, ke depan nanti Bang Ilyas juga kayak gitu nanti kalau udah punya keluarga, udah punya anak, udah punya, nanti waktunya kerja, waktunya pulang, jadi nggak ada waktu yang kita buang-buang lagi untuk hal yang nggak berguna gitu. Jadi apa namanya, ya semacam ya kalau kita bujang, kalau kita apa namanya, kalau bagi bujang ya well it's normal gitu kan, tapi kan kalau kita ke depan nanti kalau udah punya anak, udah punya istri, masa iya mau ditinggal terus main gitu kan, nggak mungkin. Jadi mungkin kehidupan normalnya seperti itu. Jadi disuruh memperbaiki manajemen waktunya saya waktu itu. Cuman kayak gitu aja, nggak dikasih obat segala macam sama psikolog saya itu, nggak disaranin minum obat juga. Nah, yang terpenting adalah sembuhnya itu abang itu ataupun saya ya, Mas Adi itu harus dia bilang menemukan akar masalahnya itu apa. Jadi sebenarnya sakitnya ini dari apa sih gitu. Nah itu dicari solusi. Coba saya itu mikir gitu ya. Ini cerita dari saya dulu ya. Saya ini sebenarnya dari mana kayak gitu. Ternyata saya pikir-pikir ya, yang pertama pola makan itu tadi ya. Pola makan, terus sering-sering terlewatkan itu. Habis itu sama saya itu bekerja itu kan memang kerja di sini juga under pressure gitu loh. Jadi ada tekanan gitu loh. Kalau misalnya belum selesai itu segini. Nah, ternyata itu saya bayang-bayangkan tuh dalam pikiran saya, dalam hati saya itu kacau gitu loh. Jadi saya tuh nggak bisa mengambil. Misalnya ada orang, kamu nih kerja nggak bener gitu kan, saya dimarah sama bos nih ya, misalnya dia marah sama atasannya, kamu kerja nggak bener. Nah itu kadang-kadang secara iya pak gitu saya lain kali, tapi saya masukin dalam hati gitu ya. Terus dalam hati itu terus saya tuh merasa-rasa saya kok kayak gini terus kayak gini. Nah akhirnya apa yang dari hati saya itu jadi pikiran saya gitu loh. Jadi saya tuh negative thinking gitu. Nah, jadi saya sampai atasan saya sama bos saya itu, saya akhirnya next itu ya, setelah saya konsultasi itu saya nemuin atasan saya kalau saya kayaknya Pak saya kayaknya nggak bisa kalau kerja kayak gini terus, posisinya kayak gini, terlalu ditekan terus dengan kata-kata yang mungkin nggak gini, terus itu tuh implikasinya ke psikologi saya atau ke batin saya ngomong kayak gitu sama mas jadi gini mas gitu. Saya sebenarnya kalau dia jelasin juga gitu sama atasan saya itu kan, dia jelasin juga sebenarnya kalau kerja itu ya kerja mas, saya itu marahnya itu cuman di kerja aja mas. Jadi kalau misalnya jangan pernah diambil hati atau jangan, don't take it personal, maksud saya seperti itu. Jangan apa yang saya ucapkan, entah itu kata-kata saya kasar atau bagaimana, udah jangan diambil hati, diambil ya waktu itu aja, itu tuh spontanitas, hanya untuk teguran gitu katanya dia gitu. Jadi kalau ada pikiran, hati itu jangan sampai dicampur-campur. Jadi harus bisa memanagenya, gitu katanya. Terus pokoknya pikiran apapun, sejelek apapun, ketika kita memikirkan orang ini kok kayak gini gitu. Nah itu pikiran kita itu yang negatif itulah nanti yang mempengaruhi psikologi kita mas. Saya mau dijelasin gitu sama atasan saya. Jadi kalau kerja itu ya kalau salah itu wajar, kalau kita melakukan kesalahan itu wajar. Tapi jadi nggak wajar kalau seseorang itu memikirkan kesalahan itu terus menerus. Nah itu kan nggak wajar kan. Saya dulu kayak gitu. Jadi saya bawa kayak gitu. Akhirnya pikiran saya kayak gitu. Jadi saya itu sakitnya itu makanya dari itu kan, dari bawah tekanan, jadi kalau ada deadline harus selesai. Jadi saya tuh akhirnya lupa waktu makan, lupa segala macam itu loh bang. Jadi kadang nah itu yang buat saya sakit ya kan gitu. Nah setelah ngomong itu, selang berapa lama saya udah baikan nih, pikiran saya udah sama bos saya udah baikan nih. Jadi sekarang apapun bos saya katakan, ngomong bos itu entah dia maki-maki atau ngomong apa, itu nggak pernah saya rekam itu. Saya terlintas di depan pikiran saya ambil, kemudian udahlah ya saya perbaiki gitu aja. Tapi nggak pernah saya pikirkan sampai terus-terusan gitu. Waktunya kerja, waktunya selesai gitu. Saya kayak gitu. Makanya alhamdulillah sekarang pola manajemen waktu saya itu semua itu udah baik.
Artinya dari mungkin kalau dulu saya sempat buat jadwal, tapi nggak saya buat jadwal. Yang penting waktunya bangun pagi, waktunya makan itu diperbaiki dulu. Udah pokoknya waktu misal nih pertama harus on time dulu nih. Kalau misalnya omnya nih mau sembuh nih, jadi harus on time dulu makan. Misal jam makan. Saya jujur saja, saya selama 1 tahun ya, ini saya bongkar nih, saya belum tembus total nih. Ya kalau sekarang alhamdulillah sudah it's fine, nggak apa-apa. Makan sambal pun juga nggak apa-apa, tapi nggak berani makan pedes ya, maksud saya. Nggak bener, saya nggak bisa mas makan pedes, ternyata tubuh saya ini juga. Saya mengalami itu, jadi kita tuh harus paham dengan kondisi kita juga gitu kan. Selama 1 tahun lebih itu saya itu masih makan masakan sendiri. Artinya masakan sendiri itu bukan nggak beli asal-asal gitu loh mas. Jadi masak makanan saya cocok gitu. Maksud saya gitu. Bener. Apa aja boleh dimakan, tapi yang saya cocok gitu kan tahapnya gitu. Nah itu saya bawa bekal mas dari rumah, itu saya bawa bekal. Kalau nggak ada bekal ya di mana aja. Yang penting waktu jam makan itu makan ya, telat-telat setengah jam itu nggak masalah, tapi kalau bisa jangan sampai lebih dari 2 jam gitu kan, itu nggak bagus. Jadi waktunya makan, jam makan. Dan itu saya dikasih resep cuma ada 3 waktu tuh, makan jam 7 pagi ya, atau sebelum jam 7, setengah 7 gitu ya, setengah 7 kalau saya. Ini terserah nanti, maksudnya jam makannya kan beda-beda tiap orang tuh. Nah, yang penting jam segitu, yang penting teratur gitu ya. Jam 7, jam 12 atau jam setengah 1 habis sholat gitu kalau saya. Habis itu sebelum maghrib atau jam setengah 6 atau jam 5. Nah itu makan berat tuh. Makan berat tuh kayak makan nasi ya. Nasi dan lauk-lauk yang mengandung karbo ataupun ya banyak lah gitu lah, atau protein gitu ya, mengandung protein itu yang jelas itu. Nah itu makan beratnya di situ. Nah kalau setelah malam sebelum tidur itu saya nggak pernah makan lagi. Nah nanti kalau sebelum tidur itu nggak makan, jadi boleh makan misalnya buah gitu, susu gitu, kalau kata dokter gitu, kata dokter saya, jadi kan gitu. Nah itu aja yang saya terapkan. Nah saya konsekuensi ya itu memang jadwal makan itu. Nah selain itu juga, tapi nggak kalah pentingnya dengan jadwal keseharian kita, jadwal istirahat kita itu diperbaiki. Ya obatnya cuman itu aja mas. Benar. Nah, adapun sensasi, kalau orang GERD ataupun anxiety dia bilangnya sensasi gitu ya, sensasi ya, jadi dia bilangnya sensasi gitu. Itu lama-lama akan hilang sendirinya ketika pikiran kita atau alam bawah sadar kita ataupun pikiran kita ini udah mulai berpindah ke sesuatu hal yang positif. Contohnya misalnya gini nih, mungkin kalau masnya saya cerita ya nggak percaya, mungkin ya percayalah, mungkin lah karena saya ngalami kan ya. Saya itu kadang-kadang itu masih sakit gitu ya di bagian punggung atau bagian leher saya gitu kan. Kalau dulu waktu dideteksi dulu di rumah sakit dulu udah, saya kan di video saya itu ada yang saya sakit, kolesterol segala macam. Saya tuh sakit GERD sama kolesterol tuh bang. Nah kadang-kadang sini sakit gitu kan. Terus kadang-kadang pandangan mata saya tuh ngeblur gitu loh. Kayak sama bang gitu. Saya kok bisa kayak gini ya. Terus abis itu saya kan kok bisa kayak gini, terus abis tiba-tiba keringet dingin saya. Terus ini jangan-jangan ini kenapa ya? Terus abis itu dada saya deg-degan, berdebar gitu, duk. Ini kenapa ini? Nah saya bilang kayak gitu. Nah saya tuh nggak tahu waktu itu. Saya kan namanya awam kan, nggak tahu. Nah segala macam itu bisa hilang nanti ketika itu udah membiasa gitu ya. Udah ini nggak apa-apa gitu. Yang penting abangnya tahu cara solusi menghadapinya. Kalau keliengan itu ya, kalau saya dulu keliengan itu banyak sih faktornya ya. Yang salah satunya adalah penyebabnya itu peredaran darah nggak lancar gitu ya. Mungkin salah satunya itu. Nggak usah mikir yang aneh-aneh, nggak usah browsing segala macam, nggak usah. Terus pokoknya pikirnya selalu dibawa ke arah yang positif. Memang nggak bisa dihapus pikiran negatif itu. Misalnya, saya kayak kenapa ya? Saya takut ini kayak gini ya. Saya ini. Nah itu memang nggak bisa dihilangin mas, kayak gitu mas. Itu udah bawaannya ya. Pikir negatif ya positif, udah bawaan kita sebagai manusia. Wajar kalau kita panik terus kita debar-debar itu, kita panik itu berdebar-debar itu wajar. Keringat dingin itu wajar. Itu karena ada rangsangan hormon yang nggak ini. Jadi saraf kita itu mengelambung ini
pusatnya segala pusat ya. Artinya saraf kita itu memang banyak dari lambung. Terus apa lagi ya? Orang yang sakit lambung aja cerita daerah tempat saya ya, sakit lambung itu ada yang buta loh mas. Itu ada di daerah saya itu sakit lambung ada buta dia sampean. Ada, ini ada di daerah apa? Masih saudara sih saya bilang. Dia sakit lambung dulunya, dibiarin aja terus nggak tahu cara penanganannya, akhirnya itu jadi kena saraf mata. Emang aneh kok sakit lambung itu kadang dia di pikirannya. Yang buat kita nggak sembuh-sembuh itu adalah pikiran kita yang nggak tenang sebenarnya. Nah, karena pikiran kita nggak tenang itu tadi, pikiran kita nggak tenang, asam lambungnya itu naik. Kalau kita bilang kalau misalnya masih dari asam lambung ya, berarti asam lambungnya itu berlebihan gitu kan, berlebihan dan apa namanya otot di sini, esophagus di sini ya, apa itu katupnya itu membuka dan dia ke atas gitu, kadang dadanya sesek gitu. Saya juga nggak bisa mas makan terlalu banyak, makan yang apa namanya terlalu apa ya banyak bener makan itu juga nggak bisa karena badan saya sekarang over banget, udah gendut banget saya. Saya juga menjaga gitu pola makan saya gitu kan. Memang sekarang apa saya hantam, tapi ya saya tetap harus jaga kesehatan, artinya olahraga. Gitu. Benar. Supaya olahraga itu nggak ini juga loh mas, apa namanya olahraga itu nggak cuman ngelancarin peredaran darah, tapi kadang dia bisa menstimulus pikiran kita supaya positif gitu. Kalau dulunya saya dulu sering sendiri, sering apa waktu sakit itu sering rebahan aja, sering di kamar, itu ternyata nggak baik. Jadi kita harus diisi dengan aktivitas gitu. Misalnya apa aktivitas abang di sana walau nggak kerja itu ngapain gitu kan, atau baca buku kayak apa ikut kegiatan pemuda atau nimbrung sama temen, tapi yang positif ya. Saya saran ya, jangan kayak apa namanya misalnya dulunya pernah mabok, sering mabok gitu kan, kumpul sama anak-anak bahaya nanti jadi tambah sakit gitu. Iya benar. Udah yang dulu kumat, yang dulu udah artinya ini teguran buat kita supaya kita jadi lebih baik gitu aja sih. Tapi benar ya bang, jadi kalau kita pas kena kayak gini tuh kita tuh jadi deket sama Tuhan gitu nah kan. ya benar ya mungkin itu salah satu feelingnya, kita tuh jadi deket sama Tuhan. Waduh ntar lagi kita mau mati gitu. Sadar semua. Iya benar ya kayak gitu. Jadi apa ya namanya ya nggak tahu lah, itu semacam pengingat juga kita sama Tuhan tuh. Dan kalau menurut saya ya itu adalah fitrah, artinya udah bawaan gitu ya bilang. Kalau kami itu bilangnya fitrah, itu udah bawaan. Ya udah pasangannya kayak gitu, wajar. Wajar kita punya rasa takut, wajar kita punya rasa cemas itu kan anxiety itu kan ya, anxiety yang berlebih, cemas yang berlebihan itu wajar. Dan itu semua bisa sembuh kalau itu terlatih sehari-hari. Emang itu bisa setelah saya tanya-tanya ke orang-orang itu juga bisa faktor keturunan ya, ada keturunan juga bisa, faktor kesehatan makanan juga bisa ya, yang jelas dari lambung itu. Kan namanya kondisi orang itu beda-beda ya mas ya, jadi ada yang kuat, ada yang enggak, ada yang kalau orang lihat-lihat di YouTube itu gila makan sambal gila itu ya dia orang masih sehat, belum waktunya sakit aja. Udah ya kalau udah sakit pasti dia nggak kayak gitu lagi ya. Tapi kadang tiap orang itu beda-beda, ada yang mungkin lambungnya dia kuat gitu ya. Iya. Kan kita ini termasuk yang mungkin organ tubuh kita ini nggak terlalu kuat, jadi kayak gitu. Tapi saya sih belum pernah mas, kalau denger orang kan katanya kalau sakit lambung tuh kayak diperas lambungnya katanya ya. Ya beda. Saya mah nggak pernah, tapi nggak pernah ngerasain sakit. Paling kayak disentil doang gitu, tut udah hilang. Itu asam lambung kan, makanya itu saya tanya dulu gitu kan, abang ini sakitnya sakit asam lambung aja atau lambungnya juga sakit atau luka di dalam gitu kan. Itu cuma asam lambung, jadi asam lambung itu yang buat cemas gitu loh. Kalau dia makanya itu kayaknya masnya ini apa abang Ilyas ini kayaknya sakit GERD apa anxiety, jadi dari GERD-nya itu jadi gas asam lambungnya itu udah banyak gitu loh produksinya itu berlebih mas. Jadi karena itu berlebih, jadi itu yang nyebabin masnya itu panik gitu ya. Dia namanya asam lambung. Kadang itu kalau dia kelebihan, kalau orang-orang itu sampai lidahnya putih gitu kadang.
terus pokoknya giginya bisa cepet keropos gitu segala macam ya, asam lambungnya kan. Terus posisi tidur juga jangan jangan rebahan, habis makan jangan rebahan gitu juga, itu mengaruh gitu. Ya memang kayak gitu, kalau memang tiap orang itu beda-beda, jadi nggak bisa disamain. Kalau ada yang dia sakit lambung, wah kalau udah sakit lambung ya, nauzubillah min dzalik, misalnya udah parah gitu ya Mas, susah Mas sembuhnya Mas. Kebanyakan orang-orang yang innalillahi itu ya saya bilang katakan itu salah satu faktornya adalah penyakit lambung. Selain dari mungkin jantung gitu ya, paru-paru, diabetes gitu, ginjal gitu, salah satunya adalah lambung. Dan semua faktor-faktor yang pemicu penyakit-penyakit yang jadi-jadian itu tadi, jadi-jadian kronis tadi itu adalah makanan. Sebenarnya kembali lagi ke makanan sih Mas. Bener, makanan. Iya kan sekarang makanannya udah aneh-aneh sih, kayak apalah instan segala Iya, macam. bener. Ya nggak apa-apa lah kita jualan, tapi kan kita tahu apa takarnya, artinya kita punya kontrol sendiri sih gitu. Jadi itu aja kalau dari saya. Apalagi yang kira-kira mau ditanyakan atau yang mau di-sharingkan gitu. Kalau saya madu herbal kayak gitu ya cocok-cocokan memang. Nah kalau herbal itu cocok-cocokan, kadang ada yang cocok, ada yang enggak. Ya mau dikasih apa aja ya, kalau nggak cocok ya tetap nggak bisa. Malah yang cocok sama saya Roma itu. Nah kan malah kayak gitu. Ya itu kadang-kadang ya itu entah itu Proma, entah Lansop, tapi sekedar saran aja, kalau bisa konsumsi yang kimia itu jangan terlalu rutin, artinya ya diselang gitu, artinya nggak terus-terusan gitu loh Bang. Jadi maksud saya itu nggak buat kita ketergantungan sama obat itu, karena itu nanti serangannya dia ke ginjal. Iya benar ya. Jadi ya ditakar aja. Ya makanan dari makanan aja. Makan buah yang sehat. Kalau malam itu kalau lapar yang ngemil-ngemil yang sehat-sehat aja, yang kira-kira bisa Kalau sekarang masih 5 kali ya sehari makannya? 4 sekarang Bang. Oh ya 4 ya. Enggak apa-apa. Yang penting rutin aja. Nanti kalau udah mulai enakan, artinya sudah mulai enakan, nanti ya bisa diganti 3 kali selayaknya manusia biasa gitu ya. Kalau udah normal itu kan, kalau saya dulu langsung ambil ke time yang 3 kali gitu kan, karena saya rasa saya makannya cuma 3 kali gitu. Saya kata dokter udah makannya yang penting tepat waktu ataupun teratur gitu ya, saya bilang makan teratur. Saya mah gimana ya Bang, mau keluar aja bawa motor, di rumah udah mikirnya udah kemana-mana itu. Nah itu harus diselesaikan, artinya yang bisa nangani itu tuh cuman diri kita sebenarnya. Itu sebenarnya bisa dilawan, artinya saya nggak apa-apa lah gitu. Siapa nggak apa. Iya. Nah sekarang mah alhamdulillah saya udah bisa kemana. Alhamdulillah ya Bang Ilyas ya. Itu semua berproses kok Bang Ilyas. Bang Ilyas jangan kok saya sakitnya lama bener ya keliengan. Nah kalau keliengan itu dari segala sensasi yang saya rasakan dulu, keliengan itu adalah salah satu sensasi yang mau terakhir gitu loh. Artinya dia pas mau recovery, kalau abang mau tahu. Paling bandel itu ya. Iya, dia mau sembuh itu. Nanti kalau habis sensasi itu kayaknya udah nggak ada lagi. Mungkin ya sakit pusing-pusing biasa gitu. Artinya pilek-pilek biasa. Ya. Masih alhamdulillahnya masih bisa ngerjain kegiatan. Saya lihat teman saya itu nggak bisa keluar, dia tuh di kamar aja kayak orang. Ya Allah. Iya, Bang, kalau ada temen kayak gitu dinasehatin. Kalau kayak gitu terus jangan bisa mati loh kayak gitu. Malah sekarang malah cepetan dia sembuhnya Bang sama saya. Gitu. Saya omongin ya, saya kasih tahu. Gitu ya? Lah, dia udah ke rumah, kata saya, lu udah sembuh. Malah saya ini belum waktunya mungkin. Iya sabar aja. Terus yang penting kayak gitu aja, artinya tahu waktunya, artinya kita sekarang bisa jadi mikir lah. Iya benar Bang. Benar. Kita tahu jadi gimana ya. Jadi tertata semua sekarang tuh Bang. Tidur rapi. Bener. Kayak tidur jadi jam 9. Iya gitu lah. Ya mudah-mudahan dengan gitu jadi ikhtiar ya, lantaran nanti asbab kita nanti bisa sembuh. Sabar aja yang penting Bang Ilyas.
Amin. Nah, itu aja sih kalau menurut saya, Bang Ilyas, nggak usah khawatir. Kalau saya dari sensasi saya yang keliengan itu paling terakhir kayaknya. Iya, dari itu saya Paling paling akhir. paling lama itu ya Mas ya. Paling lama dan paling itu ya kau bayangin aja dulu badan saya berat loh, jadi agak gemuk saya dulu. Duh, mau ini mau itu. Saya aja dulunya sama Mas badan, wuduh, gemuk banget. Gemuk banget ya. Sekarang, iya, sekarang mah alhamdulillah nih malah agak kurus. Iya malah alhamdulillah ya. Jadi banyak hal Ya, yang disyukuri. orang saya pertama kena tuh kan, ini sakit ini harus harus kata dokter di klinik ya harus badannya harus dinormalin dulu Mas, diidealin katanya. Ya nggak usah, saya nggak usah diet sendiri ini udah ini sendiri kurus sendiri. Hmm, bener. Tapi yang tahu saya kena anxiety itu nih dok di klinik Mas, dokter cewek lah dokternya, saya ke situ, Mm-mm. saya bilang kan nggak tahu kata saya tuh suka tiba-tiba langsung panik gitu, langsung ini. Ya dia tahu ada anxiety-nya ya Mas. Ya saya bilang aja iya. Nah dia nyuruh saya ke psikolog itu, psikiater itu Mas. Mm-mm. Cuman saya, wah enggak, orang orang tua aja ngelarang gitu Mas. Maksudnya, Mm-mm. janganlah emang kamu gila. Mm-mm. Kadang apa namanya, kadang ya nggak tahu lah ya. Kita memang jalan orang sembuh itu beda-beda Mas. Jadi jalannya itu kadang ya saya alhamdulillah ya nggak sampai apa berulang-ulang kali ya. Ke UGD itu saya cuma 1 kali, artinya penanganan khusus itu cuma 1 kali. Selepas itu memang saya itu sempat ngeklaim diri saya sembuh. Jadi 4 bulan itu, jadi itu kan masih saya parah tuh kan ya. Jadi 4 bulan sakit pertama itu saya udahlah, saya berhenti minum obat. Jadi saya mau sembuh, saya nggak mau minum obat lagi. Terus saya sampai putus asa waktu udah, saya pokoknya terserah mau misalnya saya mati udah terserah. Habis itu tetap saya aktivitas sehari-hari biasa gitu loh. Makan ya teratur, apa-apa teratur gitu. Lama-lama tak abaikan gitu loh rasa saya, oh kok ini saya sakit gitu ya, oh ini saya sakit gitu, tapi tak abaikan gitu. Ya lama-lama sembuh sendiri gitu. Tapi ingat Iya. apa ya, olahraga segala macam itu ya harus dilakuin. Artinya apa-apalah ya, nggak mesti harus angkat beban yang berat-berat. Ya lari-lari kecil gitu aja. Yang penting ada Iya ringan. malah saya seringnya senam itu Mas, senam SKJ itu. Nggak apa-apa itu aja, itu yang penting ada ini gerakan. Artinya menjaga aja sih supaya tubuh itu ya Bang. Ya kan saya udah bilang kayaknya. Kalau saya itu lebih suka tubuh itu nyembuhin pakai dia tubuh sendiri apa yang bisa kita punya daripada yang lain-lain. Orang kita kenaan pisau aja kan bisa kering sembuh sendiri gitu. Ya udah gitu aja, kayaknya lagi sibuk. Wah, enggak Bang. Ya udah Bang, ya. Ya udah gitu aja. Makasih banyak ya. Ada lagi yang mau Ya, ditanyain nggak? enggak Bang, ini dong nih ya saya mau nanyain. Oke. Rambut saya malah rontok Bang. Rontok kali, nggak pernah Iya, keramas salah minyak kali. dulunya emang saya pas kena anxiety ini jarang mandi. Oh, ya mungkin kan. Iya kalau gimana ya? Tapi udah seminggu sih saya kan suka lihat video abang, video mentor lain tuh. Ah, Saya ah, seringnya sih Bang Erik. Bang Erik. Hmm. Nah, saya jadi alhamdulillah Bang mandi berani sekarang. Malah sehari 3 kali saya. Nggak apa-apa, potong aja loh kalau kepanjangan, kalau gampang rontok itu biasanya terlalu panjang. Iya ya Pak, iya mungkin ya. Ya iya, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Kalau mikir yang aneh-aneh mati nanti bisa-bisa. Gini, tapi apa namanya? Kan orang itu ada teksnya beda-beda tuh. Mikir apa? Ente rambut rontok itu gara-gara apa? Enggak ada gara-gara sebab anxiety segala macam. Tapi karena stres itu yang bisa buat iya. Kalau abang mikir terlalu banyak pikiran itu yang buat rambut itu rontok bisa Iya karena benar ya Bang. pikiran itu sebenarnya. Satu itu pikiran stres yang bisa buat rambut rontok. Yang kedua itu gara-gara cancer. Jadi kalau cancer, kena kanker itu dia otomatis rontok, efek dari kemo. Nah itu bisa rontok. Tapi nggak mungkin kalau sampai ke sana. Kalau gejalanya you divonis sama anxiety. Kalau udah cancer Mas, ya kalau udah cancer, kalau udah orang kanker itu dia harus cuci darah terus Mas.
Iya ya. Nggak mungkin, dan dia nggak bisa hidup lama. Mohon maaf. Bener. Ya. Itu nggak mungkin kalau Mas ini masih bisa bertahan sampai hari ini, sampai sehat ini, artinya Mas sudah nggak ada masalah dengan penyakit itu gitu kan. Ya itu hanya sepintas dari hal yang negatif. Ya, kalau bisa lihat-lihat video motivasi nggak apa-apa, kayak video-video motivasi gitu nggak apa-apa. Tapi jangan lihat video-video penyakit, artinya lihat googling masalah penyakit tuh saya kena apa gitu. Itu nggak Iya, bagus. udah nggak ini sekarang. Nggak usah, itu nggak apa-apa. Itu efeknya karena kalau mau tahu ya, kalau rambut rontok itu karena banyak pikiran. Makanya orang-orang pintar itu banyak botak rambutnya, ya nggak? Iya, Nah benar. itu dia, Mas itu terlalu keras mikirnya. Ya nggak apa-apa, Iya, take it Ki. easy aja. Everything just gonna be okay ya. Saya doakan Iya. Masnya cepat sembuh ya. Amin. ya Terus Rabbal apa lagi? Alamin. Ada apa lagi yang tanya? Terus kalau migrain mah itu mah saya sering tuh migrain, Mas. Pusing sebelah gini nih. Cuman itu mah paling jarak 2 hari normal lagi, 3 hari normal lagi gitu. Kalau gini ya, kalau pengalaman saya sakit anxiety itu bisa ya memang pikiran ya, awal mulanya pikiran. Jadi dia itu bisa menjadikan segala-gala penyakit malah 1001. Kalau saya Iya, bener. kalau saya sebutkan, saya tulis itu nggak cukup nanti anunya. Oh ya, kadang dia kalau saya kalau saya banyak lah. Ada yang ngeluh hidungnya kayak tersumbat gitu ya. Orang pas di klinik saya disangkanya tuh sama dokter saya ginjal, Mas. Nah, itu dia. Soalnya ini saya kan belakang nih. Sakit banget, Mas. Jalan Iya. aja susah. Wah, saya lah ya udah bodoh lah kalau emang kata dia ginjal, ya udah saya langsung nggak minta rawat, nggak apa, saya minta pulang aja. Saya udah pasrah di kamar, ya udah sok silahkan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya Mas nggak cuci darah nggak apa. Nah iya, berarti kan nggak ada masalah gitu. Itu Iya. bukan. Jadi memang sakitnya itu memang karena pikiran gitu loh. Jadi, nah yang terpenting adalah keyakinan. Jadi kalau Mas itu yakin, oh saya yakin Mas. Bang Ilyas saya harus yakin. Jadi yakin, oh kalau saya ini nggak apa-apa dan bisa sembuh gitu. Bukan sakit-sakit yang aneh-aneh kok. Kalau saya itu habis periksa dari dokter jantung, spesialis jantung kan saya ngira saya itu kan sakit jantung. Ternyata udah dideteksi semua, darah saya oke, semua jaringan darah saya semua nggak ada masalah. Ternyata cuma pikiran aja. Kalau saya sih belum pernah sih, belum sampai ngecek jantung sih, Mas. Ya enggak, karena debar-debar itu loh. Saya kan takutnya dulu itu. Ternyata itu adalah efek dari cemas gitu loh. Iya, kalau cemas iya saya juga kalau lagi cemas langsung duk duk duk. Iya itu yang saya maksud itu, karena saya dulu kan nggak tahu. Makanya saya itu ke dokter spesialis. Itu yang sebab saya. Nah, habis dari itu saya yakin gitu loh. Oh, saya yakin saya itu nggak apa-apa gitu. Jadi saya sekarang bisa meyakinkan orang gitu loh. Oh, Mas itu nggak Iya, apa-apa. Jadi kayak migrain segala macam itu udah bawaan gitu loh. Itu tuh cuman nanti kalau lama-lama hilang sendiri dia. Kalau nanti Iya, Mas sudah benar. normal gitu, artinya udah teratur, itu nanti hilang sendiri. Tapi ingat, sembuhnya itu nggak kayak sakit flu seminggu sembuh namanya sakit lambung. Ya, bertahun bisa Tapi ya, bertahun. tapi sesek mah saya udah hilang Mas, lama Nah tuh itu sesek udah. mah. Pertama mah emang pertama kena buset sesek hampir 2 hari sekali itu. Waduh. Ya Tapi itu. udah hilang sekarang. Ya begitulah, on process by process gitu aja ya. Terus apa lagi yang mau tanyain? Udah Mas, cukup lah. Terima kasih. Iya, nanti kita sambung lagi ya. Saya senang sebenarnya Iya. kalau kayak gini kan, nambah saudara, nambah Iya, benar. kenalan. Nah, kalau ke Metro telepon aja saya, nanti saya ada di rumah. Oke, siap. Mas. Nah, kalau main-main ke Lampung itu, saya ada saudara di Metro nih, teman saya gini. Saya bukan apa-apa kok. Saya bukan buat channel itu, bukan buat apa. Yang jelas sharing pengalaman, sharing Iya. cara teman, kayak gitu aja. Saya tuh nyari channel Mas tuh pas saya tuh kena sakit pinggang nih. Nah, Ya apa? Saya kan masih parno tuh Mas. Saya nyari aja nulis efek ini sakit pinggang dikarenakan asam lambung apa-apa. Keluarnya channel Mas kan. Saya lihat. Oh iya, berarti saya efek itu asam lambung. Jadi udah nggak panik lagi kalau udah ketemu gitu Mas.
slow. Ya itu artinya saya dulu pokoknya banyak mas, nggak bisa kalau ditulis pakai nggak cukup kayaknya, sakit kayak gitu, jadi sakit jadi-jadian ya saya bilang. Bener. Udah pokoknya tenang aja, insya Allah Iya. mas sembuh, terus banyak Amin. makan yang bergizi-gizi aja. Saran saya itu. Udah itu aja ya. Ya Mas. Makasih banyak ya. Ya terima kasih juga Mas. Oke, salam kenal. Saya Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat-sehat wabarakatuh. ya Om Ilyas ya. Ya Mas, Oke, ayo. Terima bye-bye. kasih. Eh.